udahlah pulang aja, ngechat pribadi gitu kan, ngajak pulang dan segala macamnya. Gue concern lah ya gitu. Dan tapi banyak bilang it's your choice gitu, lo mau go big atau go home. Dan for your information, hidup aku dari kecil sampai udah gede itu aku cuma doyan makannya junk food. Aku nggak doyan sayur, aku nggak doyan buah, aku makanan yang lain aja tuh aku picky banget segala macamnya. Bener-bener cuma doyannya di kecil tuh tiap hari cuma makannya McD, KFC, AW, Hokben, pizza. Waduh. Itu nggak pakai bercanda anak-anak itu banget. beneran, itu literally kayak tiap hari tuh abangnya pada apal. Oh ini yang pesan, oke gitu. Udah sampai segitunya lah. Bener-bener tiap hari nggak ada menu lain gitu. Dan walaupun seberanjak dewasa udah mulai doyan ini itu, misalnya ayam rebus atau Chinese food atau apa, dulu Chinese foodnya nggak doyan, apapun itu nggak doyan, pokoknya cuma literally junk food ini. Lu mau pergi makan ke restoran mana, perlu beliin dulu si junk food ini gitu. I was that bad. Bener-bener jadi nggak bener banget gitu lifestyle-nya kan. Dan memang adalah orang-orang yang bilang kayak, oh ya sayur kan sebenarnya sehat dan segala macamnya, tapi memang belum ada pengertian soal holistic healing, leaky gut dan segala macamnya, itu belum ada lah. Belum ada. Tapi pokoknya di sana disadarkan bahwa gue mau sampai kapan hidup kayak gini terus, hidup gue sangat tidak sehat gitu kan. Dan di situ pertama kali titik baliknya Kiara willingly secara sendiri mau makan sayur. Emang ya, maksudnya kayak perubahan dari dalam diri itu memang lebih powerful dibandingkan orang pressure kita, benar nggak sih? Betul. Dulu tuh growing up, bokap nyokap yang kayak, gue kasih lu 100.000 deh, cobain aja, nggak mempan. Si gue yang kayak, sini deh aku aja gitu kan, nggak mau. Bapak gue maunya gue makan sayur gitu kan, tapi itu nggak mempan. Lu mau kasih gue apapun gitu, nggak mau, orang nggak mau gitu kan. Tapi di situ bener-bener Kiara willingly cobain sayur ini itu, bisa tiap hari makan pisang, bisa tiap hari abis itu beli buah ini itu, bisa di Malaysia potong buah melon, yang kayak gila deh, semuanya tuh yang kayak dunia kebalik udah, bener-bener dunia tuh kebalik. Bener-bener yang kayak bisa masak-masak di Malaysia tuh di apartemen sendiri tuh masak ini sayur, belajar itu sayur kayak gitu. Itu another titik balik di mana belajar pola makan yang nggak, walaupun nggak benar-benar strict nggak apa, tapi doyan sayur gitu loh. Bahkan seneng, bahkan nyari sayur kalau makan. Itu adalah sebuah yang kayak fenomena alam gitu buat semua orang yang kenal Kiara dulu gitu. Bener-bener gitu. Itu tamparan yang kedua gitu. Tamparan yang ketiga ketika mau lulus. Panjang ya cerita gue? Nggak apa-apa, bagus, seru-seru. Tamparan yang ketiga itu ketika mau lulus 2018 akhir, terus mulai galau-galau, mau kemana nih abis ini, mau ngapain nih gitu kan. Dan di situ berarti aku udah hampir 2 tahun pakai suntik biologis. Pada awalnya benar-benar seneng banget, karena pertama kali benar-benar ngalamin kulit mulus di norak banget. Selama dari umur kelas 3 SD tuh nggak pernah. Ini tiba-tiba tuh kulit satu badan mulus, normal. Pakai rok aja pertama kali berasa telanjang. Ya kan, gue norak banget. Gue keluar dari apartemen sama teman gitu kan ya, pertama kali pakai rok gitu mau sekolah, yang kayak oh shit, berasa angin. Angin ya, berasa aneh. Berasa aneh banget ya, kayak I feel naked bro. Orang banget. Bener kayak seneng tapi juga kayak I feel naked bro. Aneh banget. Itu merasakan sesuatu hal yang nggak pernah gue rasakan. Kalau misalnya teman-teman yang punya psoriasis mungkin pas baru SMP atau SMA, ada sesuatu yang direnggut. Gue kehilangan masa remaja gue yang dulu gue tuh gue kulitnya mulus gini-gini. Gue tuh nggak pernah merasakan itu.
Iya. There's nothing for me to be sad about karena gue nggak tahu rasanya seperti apa. There's nothing to grieve gitu kan. Dari situ tiba-tiba gue dapet kulit mulus satu badan, kuku sampai balik normal. Sekarang aja kukunya nggak normal lagi gitu kan. Kuku balik normal, kepala bersih, segala macam, artritis nggak ada. I was free gitu. Bener-bener free from anything gitu dari apapun itu dengan psoriasis. Nora itu sangat mampus yang kayak abis itu beli celana pendek, beli baju pendek, beli ini itu segala macam gitu ya. Sampai bokap gue bilang, nih anak kayak pembalasan dendam kayaknya. Semua mau dibeli. Semuanya dibeli, kemana-mana pokoknya harus kulitnya kelihatan gitu. Kelihatan, iya ampun, aku banget. Nora banget. Ke sekolah dingin sebenarnya lecture hall, nggak apa-apa bawa jaket. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak benar banget emang. Tapi ya itulah sebuah periode di mana, wow, I got a taste of some normalcy. Tapi di mana pada akhirnya itu pun setelah udah 1 tahun lebih dan segala macamnya, setelah udah mau lulus gitu mikir, gue mendapatkan kenormalan ini at a very expensive cost, ya kan? Karena perlu suntik, mahal banget gue buat berasa normal gitu kan. Pengen banget belajar, dan di situ udah mulai belajar tuh, udah mulai tahu, ketemu Instagramnya Rocky, ketemu di Instagram pada ngomongin holistic healing, mulai belajar, mulai mencari tahu lah, oh ternyata there this other world yang nggak pernah diomongin in the Western medication, yang orang-orang bisa loh, gitu kan, yang nggak pakai Western medication dan segala macam, orang tuh bisa gitu. Dan di situ kayak gue juga mau, I wanna try. Walaupun my lifestyle was very far off dengan apa yang harusnya ideal untuk mencapai remisi tanpa obat, tapi I wanna try. Tapi gue juga takut. Takut apa? Takut kehilangan that piece of normalcy that I just got. Takut balik lagi ke kondisi Kiara dulu yang bertahun-tahun seluruh badan constantly in pain. Itu takutnya sampai yang kepikiran tiap hari, tiap malam, nggak tenang. Hidup tuh malah bukannya menikmati masa-masa remisi itu, malah terlalu takut yang sampai hidup tuh nggak bener-bener nggak tenang gitu. Sampai kayak kebayang-bayang rasa sakitnya dulu, apa yang harus dilalui dulu, itu tuh kebayang-bayang, bener-bener kebayang-bayang sampai I need help. Pada titik itu udah galau mau kemana abis kuliah, mau galau juga merasa kayak gue pengen coba lepas obat, tapi gue takut banget gitu, takutnya udah di batas yang tidak wajar gitu kan. Jadi pada saat itu okay, I need help. Aku ke konselor sekolah. Aji mumpung Bu masih kuliah, konselor gratis. Gratis, bener. Gitu kan. Terus aku bilang, aku cerita sama dia, aku galau, aku mau kemana abis ini gitu kan. Pengen, memang dari dulu soalnya pengen jadi makeup artist pas sebelum kuliah gitu. Tapi orang tua bilang harus punya pegangan S1 gitu kan. Makanya jadinya S1 dulu gitu. Jadi galau kayak mau lanjutin mau akhirnya sekolah make up atau kayak mau coba cari kerjanya di Malaysia atau di sini di Jakarta, pulang segala macamnya gitu kan. Tapi mau cari kerja juga belum pernah intern dan segala macamnya, kegalauan itulah. Tapi terus habis itu aku juga cerita tentang hidup aku, tentang psoriasis gitu. Aku ceritain ke dia dan aku ceritain ke keluh kesah aku. Rasa aku tuh belakangan ini bener-bener deh aku nggak tenang banget hidupnya dan segala macamnya, rasa takut dan segala macam. Di sana aku tersadari bahwa walaupun aku terbuka tentang psoriasis ke orang-orang, kayak kan aku bilang ke teman-teman sekolah, dari 2015, dari aku 16 tahun itu aku juga ada blog tentang psoriasis. Itu sebenarnya curahan hati sendiri gitu ya, tentang psoriasis gitu, aku tulis di blog dan segala macamnya. Jadi mungkin bagi orang-orang, Kiara itu lumayan terbuka tentang psoriasis gitu kan. Bagi Kiara pun, oh gue nggak apa-apa sama psoriasis gitu. Tapi di counseling itu baru akhirnya menyadari bahwa selama ini walaupun gue udah bertahun-tahun waktu itu hidup sama psoriasis, gue belum bisa menerima. I can talk about it, gue bisa ceritain kesedihan gue tentang psoriasis, tapi sebenarnya gue masih nggak terima sama si psoriasisnya. Itu another realization
bahwa oke, wow, gue selama ini sebenarnya nggak bisa terima gitu sama si psoriasis. Menyadari, mengakui pada saat itu, akhirnya mau berani acknowledge bahwa gue belum bisa menerima gitu. Habis itu akhirnya dengan kegalauan dan segala macamnya, kan visa juga di sana cepet banget dicabutnya. Habis result keluar, visa langsung dicabut. Terus aku bilang ke orang tua, it's okay, I wanna go home first. Tapi aku mau mencoba untuk lepas obat. Kapan lagi nih gitu, gue punya gap waktu di mana gue bisa at least mencoba menata pola hidup gue gitu kan. Belum kerja, baru selesai kuliah, oh this is the golden time, gue bisa di rumah doang dan membenahi hidup gue gitu kan. Salah satunya pada saat itu aku bilang, aku mau pergi ke meditation camp. Gitu. Ke meditation camp, di mana bonyoknya itu kaget kan, kayak, lu meditasi di rumah aja gak pernah, lu mau 7 hari meditasi. Lu tahan gitu kan. Yang kayak, ya kamu yakin kamu mau ke sana gitu-gitu kan. Terus tapi aku karena tadi ada terlalu besar rasa ketidaktenangan dalam diri, I just want some peace. Dan di situ aku pergi ke meditation camp in terms of ingin mencari rasa kedamaian gitu kan. Gitu. Dari mendengar cerita-cerita orang, mendengarkan pengalaman orang dengan meditasi health meditation ini dan segala macamnya gitu kan ya. Terus habis itu kayak okay, I wanna do this gitu. Gue mau ke sana. 7 hari nekatin dan segala macamnya. Di sana 7 hari itu kan nggak ngomong, nggak makan, nggak ngomong, nggak baca, nggak tulis. Jadi it's literally kamu dan pikiran kamu selama 7 hari. Dan di situ baru hari meditasi pertama nih, kan pergi Minggu, Senin ya gitu. Senin siang-siang lagi meditasi, tiba-tiba aku nangis. Kejer. Nangis kayak anak kecil lagi tantrum. Aku sampai keluar dari ruang meditasi, balik ke kamar, segala macamnya, nangis gak bisa berhenti. Dan itu kejadian terus-terusan selama 5 hari. Aku sampai yang kayak, bentar deh, kayaknya kamu pernah cerita ini waktu itu pas kita makan bareng di Malaysia. Ingat gak sih? Yang kita ketemuan waktu itu. Iya, kayaknya kayak familiar banget. Terus. Ya, aku nangis kejer-kejer di sana selama 5 hari terus-terusan segala macam. Pas awal-awalnya mikir kan, masa iya gara-gara nggak betah, gue di Malaysia aja bisa survive, masa gue baru 1 hari meditasi gue nggak betah gitu kan, mempertanyakan gitu kan. Tapi benar-benar kayak nangisnya tuh bukan nangis yang biasa kalau misalnya kita sedih lagi breakdown terus itu kadang-kadang kita bisa nangis diem-diem kan, gitu-gitu doang kan. Ini tuh nangis kayak anak kecil lagi tantrum segala macam, tapi aku nggak tahu kenapa. Butuh banget untuk nangis segala macam di situ. Akhirnya sampai nanya kan ke kakak panduannya gitu yang pakai kalau misalnya begini terus gue gak kuat sih gitu, gak enak banget, satu badan tuh rasanya gak enak, sentek dan segala macam, terus pengen nangis segala macam, bener-bener kayak wah gila. Tapi di situ lah dimana aku belajar bahwa selama hidup aku waktu itu bertahun-tahun sama psoriasis, banyak sekali kesedihan, kekesalan, kemarahan yang aku pendam terhadap diri sendiri. Dan kenapa aku nangis? Karena semua rasa yang aku pendam itu keluar. Itu benar-benar di situ realization bahwa di mana bahwa selama ini setiap kali dulu gue suka nangis dan segala macamnya, abis itu besokannya sekolah lagi gitu kan, abis itu besokannya jalan lagi gitu kan, tapi itu nggak pernah dikelarin. Karena ketika besokannya sekolah lagi dan segala macamnya, perasaan-perasaan itu tidak pernah benar-benar diproses, tapi hanya dipendam. Kesel sama diri sendiri nggak bisa jagain badan makanya kambuh lagi, kecewa sama diri sendiri karena lalai, sedih karena punya hidup bersama psoriasis, gitu kan. Semua rasa-rasa itu nggak pernah diproses dan itu keluar semua dalam 1 minggu. Nangis kayak orang gila, benar-benar dipaksa, nggak punya pilihan untuk tidak merasakan gitu kan. Semuanya keluar ke atas itu. Dan di situ ya udah mikir nggak enak-enaknya di end of the day gue mikir if this is what it takes for me to find some peace, for me to move on, ya udah, keluarin lah, lewatin lah gitu. Barulah setelah melalui proses itu, berasa pas hari ke-6, ke-7 gitu benar-benar lega banget. Kayak plong gitu. Benar-benar enteng.
hidup tuh enteng, yang bener-bener kayak pada saat itu I was sitting there in a room of strangers, I feel so happy. Gue merasa some genuine happiness, some genuine peace yang kayak I'm okay, yang kayak I'll be okay, gue tahu I'm fine, I'm okay, I'm more than okay. Dan di saat itu bener-bener kayak wow gitu, yang kayak lega ya, tuh lega yang kayak lega in a way yang kayak gue bahkan nggak pernah tahu gue membawa beban sebanyak itu sama bertahun-tahun. Udah kelar belajar melepaskan, belajar deal gitu, baru di sana ketika meditasi dan segala macamnya itu pun kan kita cuma ada sama pikiran sendiri. Disitulah dimana habit self awareness itu terbentuk dalam diri aku. Walaupun setelah meditasi camp itu aku nggak rutin meditasi, tapi habit itu terbentuk. Aware sama pikiran sendiri, apa yang lagi dipikirin, pola pikirnya itu seperti apa kata-kata yang aku katakan ke diri sendiri. Kalau misalnya something terjadi, apa yang abis itu keluar di otak aku dan segala macamnya. Dari habit itu, setelah bisa melepaskan, setelah bisa belajar aware sama pikiran sendiri, disitulah dimana kedepannya bisa untuk berjalan maju gitu ya, yang istilahnya kayak belajar proses penerimaan itu baru bisa terjadi ketika akhirnya aku sudah melepaskan beban-beban itu. Dan itu pun sebuah proses di mana yang membutuhkan very conscious effort every step of the way gitu ya. Yang benar-benar juga aku merasakan another point itu adalah ketika aku lepas waktu itu lepas suntikan, terus habis itu mulai kerja, terus habis itu badannya juga shock dan segala macamnya, batuk pilek selama 1 bulan gak sembuh-sembuh, terus oma aku meninggal, kita tiap hari kan ke rumah duka sampai jam 12 malam, besokannya kantor, aku masih probation waktu itu, jadi gak bisa cuti, jadi pagi-pagi masih ke kantor, pulang ke rumah duka, segala macamnya, habis itu badan tumbang, infeksi saluran pernapasan, dalam 3 hari sini semua rata, balik lagi psoriasis 1 badan. Dan di situ merasa terpukul banget, yang merasa benar-benar gue harus bisa nih tanpa obat dan segala macamnya. Tapi kondisi hidup pada saat itu tidak mendukung. Karena habit diri sendiri belum sampai di tahap yang sudah siap untuk menyembuhkan diri sendiri dengan lifestyle, dan kondisi badan yang sudah terlalu parah dan segala macamnya, seorang tua mohon sama aku, just please just take the meds gitu. Mereka juga melihatnya khawatir, nggak bisa membantu anaknya mungkin segala macamnya gitu kan ya. Aku kekeh nggak mau gitu. Aku merasa kayak orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Ketika gue balik lagi ke obat, I feel like a failure. Gue merasa kalau gue gagal. Tapi pada saat itu, there was also so much pain yang pada akhirnya sama sepupu yang aku dekat gitu segala macam yang ngajak ngomong, dan dimana pola pikir bahwa asking for help doesn't mean you fail. Dan di situ okay, aku bilang okay, untuk pakai suntik biologis lagi gitu. Memang bukan yang dulu, yang lebih murah sih memang, dan sekarang pun itu udah bisa di cover sama BPJS dan segala macamnya, tapi memang bukan ya, tetaplah ada tetap mahal lah gitu kan ya. Tapi di situ mungkin ini sesuatu yang aku juga nggak gitu suka ngomongin, karena aku tahu this is something expensive, dan aku pun masih there's a part of me that still feels guilty pada kenyataan bahwa I still need help dari sebuah medication gitu ya. Dan tapi belajar untuk menerima bahwa ya mungkin belum jalannya, mungkin belum saatnya, memang mungkin kondisi hidup aku dan pada saat itu, pada kemampuan dan segala macamnya, belum saatnya gitu untuk aku melepas fully untuk medication gitu. Tapi pada kejadian aku kambuh lagi, itu aku lagi nggak ke kantor karena malamnya itu gatel banget sampai nggak bisa tidur dan segala macamnya kan, badan panas segala macam. Aku izin dari kantor, dan abis itu I feel super shitty, yang kayak gila hidup gue for the past week, gue tuh balik lagi menjadi Kiara yang
hidup tak segan mati tak hendak, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, sedih dan segala macamnya, ya memang lagi kambuh kan, memang perlu lah that process of grieving, that process of menerima bahwa oke, gue kambuh lagi nih gitu kan. Tapi pada saat itu oke, gue udah cukup nih kayaknya sedih-sedihannya gitu kan, let's take something, let's do something gitu, let's yuk bangkit lagi gitu kan. So malam itu aku ambil tripod, ambil kamera, dan aku bilang aku mau foto. Aku cuma pakai alis, dan habis itu pakai lipstick dikit, terus itu aku mau foto dengan foresis aku dan segala macamnya. Di mana foto itu sebagai momentum bahwa yuk bisa yuk gitu ya, kayak yuk bangkit lagi yuk gitu. Whatever it is, mau dengan cara apapun, mau it is with medication, without medication dan segala macamnya, yuk kita bangkit lagi, yuk kita berjuang lagi gitu kan. Dan I took that picture, I posted on social media. Mungkin itu pertama kali, itu bukan foto psoriasis pertama yang aku post, karena memang seperti aku bilang tadi, aku dari dulu udah lumayan open di social media, tapi itu adalah foto psoriasis pertama yang aku post ketika aku kambuh. Ketika saat aku post, aku lagi kambuhnya gitu kan. Yeah. Betul. Dan di situ got a lot of very welcoming feedbacks lah ya dari postnya itu, dan tapi dengan Kiara bisa melakukan hal itu adalah sebuah pembelajaran lagi di mana wow, I'm going so far, I'm improving a lot in terms of gue sudah bisa jauh menerima diri gue dengan psoriasis ini. Kayak gue melihat diri gue dengan psoriasis ini, dengan kekambuhan di badan, I feel okay. Gue bukan yang langsung habis itu sedih dan habis itu menghina di badan sendiri dan merasa segala macamnya, tapi pada saat itu sudah bisa melihat kondisi badan sendiri dan habis itu tidak merasakan emosi negatif terhadapnya. Dan ya, ceritaku yang dari tadi panjang sekali ini, poin dari ceritanya adalah bahwa you can't ask me kapan turning point-nya, kapan satu titik di mana Kiara tiba-tiba berubah dan segala macamnya, karena it doesn't happen that way. Kiara menjadi Kiara yang sekarang itu terjadi dari a series of event dalam hidup, titik-titik dalam hidup, di mana pada saat itu mengubah Kiara dalam satu hal kecil. Mengajarkan Kiara satu hal kecil, berubah yuk, dari awalnya kan berani untuk memilih kehidupan dia mau seperti apa ketika pertama kali ke Malaysia. Memilih untuk yuk belajar makan sayur sama buah gitu. Hal-hal kecil satu-satu di mana eventually it leads ke, tanpa disadari curve-nya itu naik. Curve-nya itu naik yang berada di poin di mana she's able to take care of herself sekarang. She's aware that she's capable untuk merubah hidupnya, untuk menjaga dirinya, walaupun sulit dan segala macamnya, tapi dia sudah meraih di titik di mana, walaupun itu sulit, gue tahu gue bisa, dan gue mau berjuang. Dan itu menjadi sebuah, apa ya, mungkin sekarang menjadi sebuah karakter di mana yang membawa Kiara dari titik itu sampai sekarang, dan nanti ke depannya, dengan kemauan untuk terus belajar, berproses, mencari tahu, dan segala macamnya, bahwa everything's gonna be okay. Gitu. Mau nanti kambuh lagi, mau nanti segala macamnya, dan segala macam. Whatever it is, life thrown to my way, gue tahu I'm gonna be okay. Gitu. Panjang ya pertanyaannya, maaf ya. Tapi benar-benar ini adalah, maksudnya gimana ya, karena yang aku tahu kan kamu itu lebih sering meng-encourage people, rather than kayak kamu didengarkan oleh orang, ya nggak sih? Kayak itu yang aku tangkap selalu. Makanya kenapa aku pingin banget gitu mengundang Kiara, karena aku pingin mendengar sisinya kamu. Gimana sih sisi seorang Kiara yang semua orang tuh menjadikan Kiara adalah role model lah, bisa dibilang ya, di bidang psoriasis. Orang tuh membuat kamu seorang yang gue mau nih seperti Kiara, menerima hidup gue segala macam. Cuman kan kamu nggak pernah secara terbuka banget gitu men-sharingkan. Jadi ini guys, makanya di YouTube aku kita mendengarkan full story oleh dari Kiara.